Kejahatan terbesar Belanda terhadap kita adalah ingin menghilangkan jejak maju leluhur bangsa Nusantara. Selama puluhan tahun telah membengkokkan dan memutus sejarah Nusantara. Simak penjelasannya. Arkeologi sebagai satu disiplin ilmu tidak akan berhenti untuk rekonstruksi, catatan sejarah selama sejarah. Belum menampilkan fakta sesungguhnya, apa yang terjadi di masa lalu. Konsep baru tafsir sejarah hari ini mungkin telah kuno untuk esok paginya. Apa yang ideal selesai tahun ini kembali mentah dalam tahun berikutnya. Dengan demikian penelitian arkeologi akan menjadi jalan tanpa ujung. Para ahli filologi pada waktu itu benar-benar memiliki ilmu yang luas karena untuk memahami isi naskah, orang harus mengenal hurufnya, bahasanya, dan ilmu yang dikandungnya. Setelah dapat membaca dan memahami isinya, mereka lalu menulisnya kembali dalam huruf dan bahasa yang dipakai waktu itu. Dalam perkembangannya yang mutakhir, filologi memandang perbedaan yang ada dalam berbagai naskah sebagai suatu ciptaan dan menitik beratkan kerjanya pada perbedaan-perbedaan tersebut serta memandangnya justru sebagai alternatif yang positif. Dalam hal ini, suatu naskah dipandang sebagai satu penciptaan baru yang mencerminkan perhatian yang aktif dari pembacanya. Varian-varian tersebut dipandang sebagai pengungkap kegiatan yang kreatif untuk memahami teks, menafsirkannya, membetulkannya yang dipandang tidak tepat. Mengaitkan dengan ilmu bahasa, sastra, budaya, keagamaan dan tata politik yang ada pada zamannya. Dalam pandangan ini, naskah dipandang sebagai dokumen budaya, sebagai refleksi dari zamannya. Filologi dalam aspek kerja demikian disebut filologi modern. Naskah-naskah Nusantara misalnya Negara Kretagama, Pararaton, Babat Tanah Jawi, Babat Dipanegara, Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh dan Hikayat Banjar, Malayu. Naskah-naskah ini, melalui proses pengkajian filologis, dapat dimanfaatkan sebagai sumber sejarah setelah diuji berdasarkan sumber-sumber lain, di antaranya sumber asing juga prasasti. Kolonial Belanda selama puluhan tahun telah memutus sejarah Nusantara dengan putra-putri penerus leluhur bangsa Indonesia. Di antaranya juga memutus sejarah nama-nama gunung dan mengganti nama-nama gunung yang tersebar di Nusantara tersebut di bawah ini. Hal ini ada maksudnya, karena bila nama gunung diketahui oleh generasi penerus, maka akan diketahui pula kerajaan-kerajaan di sekitar gunung tersebut juga fakta sejarah benarnya, karena jejak rekam kegiatan volcano adalah data valid akurat kapan kejadian itu terjadi dapat diketahui dengan akurat. Nama-nama gunung terdahulu, yang dirubah namanya, membuat hilang jejak kerajaan di sekitarnya. 1. Agung sama dengan Toh Langkir. 2. Batur sama dengan Tampuryang. 3. Bromo sama dengan Brahma. 4. Cikuray sama dengan Prawitra, Sri Manganti. 5. Ciremai sama dengan Indrakila. 6. Dieng sama dengan Sang Hyang. 7. Galunggung sama dengan Kendiaga. 8. Gede sama dengan Katong, Ageng. 9. Karang sama dengan Nisada. 10. Kelut sama dengan Kamput. 11. Lau sama dengan Mahendra. 12. Merbabu sama dengan Limohan. 13. Muria sama dengan Retawu. 14. Papandayan sama dengan Danghyang. 15. Penanggungan sama dengan Pawitra. 16. Perahu sama dengan Baito Raung. Gunung-gunung di dekat Gunung Raung Jawa Timur dulunya adalah Gunung Semeru yang asli. 1. Rinjani sama dengan Samalas, Rinjani Purba. 2. Salak sama dengan Sabto Argo. 3. Slamet sama dengan Jamur Dipa. 4. Semeru sekarang sama dengan Salaka. 5. Sumbing sama dengan Sungging. 6. Sundoro sama dengan Sundoro tetap. 7. Toba sama dengan Kelasa. 8. Ungaran sama dengan Sakaya. 9. Welirang sama dengan Gora. 10. Wilis sama dengan Pawinihan. Contoh kerajaan dan nama tokohnya di bawah ini adalah yang berada di Bali yang jejak sejarahnya tidak ada dalam catatan sejarah mainstream, yang berhasil dihilangkan oleh kolonial, karena di Bali tersimpan sempurna ajaran leluhur Nusantara, Dharma, yang mendasari lahirnya 3 ajaran baru di India. Kejahatan terbesar kolonialis, Belanda, terhadap kita adalah ingin menghilangkan jejak maju leluhur bangsa Nusantara, selama puluhan tahun telah membengkokkan dan memutus sejarah Nusantara. Upaya pembodohan terhadap bangsa Nusantara adalah kejahatan terbesar Belanda terhadap bangsa ini Indonesia. Belanda tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka pada tanggal 27 Desember tahun 1949,
ketika Den Haag menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Istana de Dam, Amsterdam. Beda 5 tahun itu adalah upaya gagal Belanda merebut kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Baru pada 2005 ketika hari ulang tahun proklamasi ke-60, Belanda, secara moral, mengakui proklamasi dengan tidak tegas dan sangat mengambang. Kedatangan Belanda di Sumatera Barat sebagai imbas dari Perang Padri, saat itu Belanda mengatakan tidak akan memerintah dan hanya untuk berdagang tak perlu membayar pajak, tapi komoditas tanaman seperti kopi harus dijual kepadanya. Pada 1860-an harga kopi merosot, Belanda krisis dan memutuskan menarik belasting pajak pribumi, memberontak meletus Perang Kamang, Perang Magopo, banyak orang yang kemudian digantung dan ditembak, ini terjadi pada 1908. Kebrutalan ex-Kapten Cum Komandan Depot Speciale Troepen, DST, atau pasukan khusus Belanda periode tahun 1946 sampai tahun 1947, terpublikasi korban pembantaian Westerling mencapai 40.000 jiwa, tertulis di salah satu memoarnya, ia mengaku mencabut 463 jiwa, ini kebohongan. Mitos 350 tahun penjajahan oleh Belanda adalah ngawur, VOC baru punya, tentara, Ten 1603 jika ditambah 350 tahun, hasilnya baru merdeka pada tahun 1953 jika dihitung dari pemerintahan, Hindia Belanda, adalah 1800 plus 350 tahun sama dengan Indonesia merdeka tahun 2150 nanti. Perpustakaan Leiden di Belanda adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia, Monash University kedua setelahnya, ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke sana. Kalau dijejer panjangnya bisa mencapai 12 km, kata Rektor Universitas Leiden Karel Stolker, Perpustakaan Nasional sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno, tidak sampai separuh, maka sempurna kebutaan kita. Belanda bisa membangun jaringan kereta api yang sampai sekarang masih dipergunakan, juga 2 jalan air penting, Noordzeekanaal dan de Nieuwe Waterweg, dibangun dengan cara menyedot kekayaan dari Nusantara ini, ditulis C.S. Vassar, sejarawan konservatif Belanda. Tentang Daendels, mari kita simak. Ada 2 nama, Daendels, yang berbeda. Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 menjabat selama 3 tahun 1808 sampai tahun 1811. A.D. Daendels, asisten residen di wilayah Ambal Kebumen pada 1838 atau 3 dekade setelah H.W. Daendels. Di sekitar Menara Mercusuar Anyer Desa Tambang Ayam, Serang Banten, terdapat tapal yang menandai titik awal pembangunan Jalan Anyer Panarukan, tertulis 0 km Anjer Panarukan 1806 HKL. Daendels baru mendarat di Anyer pada tanggal 5 Januari tahun 1808, jadi bukan dia yang menandai dan membuat jalan itu, ini kebohongan. Herman Willem Daendels menjabat tahun 1808 sampai tahun 1811, mustahil dalam waktu 3 tahun membangun jalan, dan dari Anyer ke Batavia, Daendels menempuh perjalanan selama 4 hari. Ini membuktikan bahwa jalan dari Anyer Cilegon Serang Tangerang Batavia sudah ada sebelumnya. Siapa yang menulis dan mempublikasikan catatan sejarah bohong ini? Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama jalan Daendels, hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh A.D. Daendels. Jaraknya hanya 130 km menghubungkan kota Bantul di Yogyakarta dengan Purworejo, Kebumen, dan Cilacap di Jawa Tengah. Jalan pesisir selatan tersebut sudah ada jauh sebelum orang Belanda tiba. Jalan Daendels Selatan merupakan jalur kuno yang telah ada jauh dari abad ke-14. Ini merupakan jalur upeti kerajaan di Jawa, yang menghubungkan antara kerajaan Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon, hingga ke Demak di utara. Pada masa kerajaan Jawa abad ke-14, banyak kerajaan memanfaatkan jalan pesisir pantai selatan Jawa ini sebagai jalur penghubung, salah satunya kerajaan Mataram Islam pada era Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645. Tercatat dalam sejarah Keraton Surakarta dan Yogyakarta tahun 1769 sampai tahun 1874, Mataram Islam menyebut wilayah ini dengan nama Urut Sewu, satu dari 8 wilayah bagian negara agung yang merupakan daerah-daerah pungutan pajak di luar pusat pemerintahan keraton. Sebelumnya, jalan ini bernama Jalur Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pernah bergerilya di ruas jalan ini,
tepatnya di wilayah Karesidenan Bagelen, dalam Perang Jawa melawan Belanda yang berlangsung sejak 1825 hingga 1830. Diponegoro memilih jalur ini sebagai rute gerilyanya yang telah digunakan oleh leluhurnya ketika berperang. Amangkurat pertama pernah menggunakan jalur ini untuk lari dari kejaran pasukan Raden Trunojoyo yang memberontak Kesultanan Mataram. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda berakhir setelah pada 1827, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret tahun 1930, kemudian diasingkan ke Manado dan wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1955. Pasca Perang Jawa, pemerintah kolonial menjalankan politik untuk menghapus pengaruh dan citra Diponegoro di kalangan pribumi. Tujuan politik ini untuk melemahkan semangat pengikut Diponegoro yang masih bergerilya dan kedudukannya terpecah. Pada 1838, AD. Daendels menggunakan kesempatan ini untuk mengganti nama Jalan Diponegoro, mengubah nama jalan kuno penghubung kerajaan Jawa ini dengan namanya, jadilah Jalan Daendels di selatan Jawa. Adalah bohong, Jalan Anyer Panarukan sepanjang 1000 km, dibangun oleh Daendels orang Belanda. Nenek moyang dan leluhur kita sudah membuatnya terlebih dahulu, sebelum mereka datang. Ini lebih penting, sebelum tahun 78 Masehi sudah ada peradaban maju di Nusantara. Cara menghitung awal tahun Saka di prasasti, yang mengkonversi ke Masehi dihitung mulai 78 Masehi itulah yang menjadikan sejarah kita hilang atau sengaja dihilangkan. Sejatinya, kaum Caka adalah leluhur bangsa Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Caka Palak Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakayat Saka Aryan yang agung, disebut Sitya, oleh sejarawan Eropa dan awal penghitungan tahun Saka di prasasti tidak dimulai tahun 78 Masehi, ini penyebab hilangnya sejarah kita. Teks literasi kata, Dharma, terekam di relief dasar Borobudur dengan teks kata, Kusala Dharma Bajana, dan Vinaya Dharma Citakya, ini berarti, Borobudur, bukan berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, tapi mendasari lahirnya 3 ajaran baru berbasis, Dharma, di India. Pada tahun 5391 SM, mulai dibangunannya bangunan megah, bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama, Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 SM dibangun Candi Megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Paranata mempunyai arti, minata ulang, sesuai dengan bentuk dasar ajaran, matahari, sebagai sumber cahaya, bukan menyembah matahari, dengan filosofi 5 warna cahaya utama atau pancawarna, fahami ini ajaran asli Nusantara bukan Hindu-India. Yaitu, cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa, yang melebur atau menyatukan, yang kemudian di luar Nusantara disalahartikan menjadi dewa, rusak, ini salah kaprah. Sejatinya, bahwa, kitalah yang mewarnai India. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research, by Santo Saba.